Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Jasmara, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Buntet, Kabupaten Cirebon. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Selamat billahi Rabbi. Pada pagi hari ini saya akan diseminasi tentang budaya positif, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah datang ya di sini untuk mendengarkan presentasi saya tentang budaya positif. Kenalkan, nama saya Anjas SPDI MPD CPK TGP Angkatan 9 SDN 1 Buntet, Kabupaten Cirebon. Tujuan Ibu di sini yaitu yang tadi saya katakan, saya akan memaparkan tentang tugas CGP, tentang definisi yang pertama yaitu mengenal konsep perubahan paradigma belajar, pengertian disiplin positif, 3. Teori motivasi perilaku manusia, 5. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Stimulus respon itu yang berbeda dengan teori kontrol. Stimulus respon itu beranggapan ya, jadi teorinya realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi di sini bahwa murid itu ya, kita berpikir realitasnya kebutuhan itu sama, akan tetapi kebutuhannya itu berbeda secara teori kontrol, tidak sama. Jadi mungkin kita berpikirannya bahwa murid itu kebutuhannya sama, akan tetapi setelah kita melakukan perubahan paradigma baru, paradigma belajar itu dalam berpikir kita tentang murid, itu teori kontrolnya, realitasnya kebutuhan murid itu berbeda, tidak sama. Murid yang satu dengan murid yang lainnya itu
beda, tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Terkontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap siswa itu dalam melihat hal itu tidak sama, pasti berbeda. Kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Seperti tadi kebutuhan atau lintasnya itu jelas berbeda. Nah, stimulus respon yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangannya sama dengan kita. Terkadang kita mau murid itu berpikirnya sama dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Akan tetapi menurut teori kontrol itu kita berusaha mendengar bahwa pandangan orang lain itu beda, tidak sama. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa pikiran orang lain itu atau siswa itu sama dengan pikiran kita. Ya, kita tidak bisa memaksakan. Ya, tidak boleh kita memaksakan harus pikirannya atau pandangan dalam pemahamannya harus sama dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita pandang. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang kita melihat perilaku seseorang itu dianggap suatu kesalahan, suatu kesalahan, langsung menjas apabila siswa itu berperilaku buruk. Nah, maka kita menjas bahwa itu suatu kesalahan. Akan tetapi semua kesalahan itu pasti ada perilaku yang memiliki tujuan. Mungkin siswa itu yang bertingkah ini, yang perilaku ini, mungkin dia tujuannya ingin diperhatikan, ingin dilihat, kan gitu ya, punya ingin disayang, ingin diperhatikan. Ya, jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu kita nggak usah menjas suatu itu suatu kesalahan. Ya, ketika kita mengalami paradigma belajar, kita akan mengetahui atau mengolah kenapa anak ini melakukan ini, ada yang ikut di kelas atau datang terlambat. Kita mesti nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Nanti di situ kita nggak boleh, ya nanti lebih panjangnya ada yang guru itu sebagai penghukum, ada manajemen, ada yang sebagai manajer dan sebagai teman, ya. Selanjutnya stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol kita, diri kita sendiri. Orang lain ya nggak bisa mengontrol. Yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya, yang mengolah, yang mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, cara kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini jadi setelah paradigma belajar, ya saya berpikir bisa mengontrol orang lain. Nah, sedangkan teori kontrol kita ya tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan kegagalan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, inilah perlulah kolaborasi dan konsensus, perlunya sama, ya, sebenarnya kerjasama agar menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena kita berkolaborasi, ya, otomatis menimbulkan pilihan yang banyak, tidak hanya satu. Metode
berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang kalah ini menurut stimulus ya, sedangkan menurut teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi nggak ada berpikir menang atau kalah, yang ada hanya berpikir menang. Jadi kalah itu adalah kemenangan yang tertunda. Biar kita selalu optimis, ya. Biar kita selalu optimis, ya. Kalau misalkan kita selalu berpikir bahwa kalah adalah kegagalan, bukan sambung kita untuk ke arah ke depan, malah membuat kita makin pesimis, ya. Jadi kan motivasi itu bahwa kalah atau kekalahan adalah kemenangan yang tertunda, ya. Nah, itu perubahan atau paradigma belajar. Yang sekarang makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu belajar. Ya. Disiplin dalam bahasa Latin itu belajar. Nah, disiplin dari membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Terus, namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang biasa kita sering kenal yang namanya disiplin itu untuk agar orang itu menjadi patuh dengan disiplin. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Terkadang kita ke anak suka menerapkan disiplin dengan berbagai macam cara. Ada yang berbentuk kasih reward, ada yang dengan punishment atau sanksi atau hukuman. Ya, misalnya ada anak yang datang terlambat, ya. Nah, itu kita biasanya suka ngasih hukuman. Hukuman ada yang berbentuk fisik dan ada yang berbentuk psikis, ya. Ada yang berbentuk hukuman misalkan fisik, lari-lari, ya, lari, push up. Itu hukuman fisik. Psikisnya misalkan anak disuruh menulis kata atau mencatat buku yang banyak. Itu psikis, hukuman bukan fisik. Atau juga bahasanya untuk mendidik, membersihkan kamar mandi, membersihkan itu sebuah hukuman. Ya, terkadang yang namanya hukuman itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, juga dalam bentuk hadiah. Terkadang kita untuk mendisiplinkan siswa, kita memberikan reward, memberikan hadiah agar anak itu mau disiplin dengan cara memberikan hadiah. Misalkan siapa yang rajin berangkatnya ke tepat waktu, bapak atau ibu kasih hadiah. Nah, apakah itu juga termasuk untuk penerapan disiplin yang baik dengan cara pemberian hadiah? Tidak juga, tidak juga. Disiplin dengan cara memberikan reward atau hadiah juga tidak efektif juga, maksudnya bukan hal yang baik juga. Karena kenapa? Terkadang kalau misalkan diberi hadiah, daya tariknya atau si anak mau disiplin karena mendapat hadiah, tujuan utamanya motivasinya beda. Jadi dia mempunyai keinginan atau masih ingin disiplin bukan karena disiplinnya, tapi karena betul, mendapat hadiah atau mendapat reward. Kalau tidak dapat reward, terkadang nanti dia bisa kembali lagi. Nah, terkadang misalkan hadiahnya juga sedikit, terkadang kan siapa yang dipilih
oleh gurunya pada sama-sama disiplinnya, karena berhubung reward atau hadiahnya hanya stoknya 2 atau 3 sedikit, tidak sesuai dengan yang disiplin. Nah, di sini juga ada kecemburuan. Ada kecemburuan. Saya sama-sama disiplin, kok saya gak dikasih hadiah? Kan gitu. Karena mungkin si guru melihat faktor lain lagi, ya, ketika memberi hadiah. Ada faktor-faktor yang lain tambahan karena rewardnya atau hadiahnya tidak sesuai dengan jumlah siswa. Nah, di sini juga kurang efisien, kurang efektif untuk menerapkan disiplin, ya, baik hukuman maupun hadiah. Tiga teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, ya. Motivasi eksternal itu berarti motivasi yang berasal dari apa tuh? Eksternal, dari luar, ya, dari luar, bukan dari diri sendiri. Motivasi eksternal yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya tadi, kita misalkan mau disiplin, motivasinya eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum, ya, takut dihukum sehingga siswa itu mau disiplin karena takut hukuman, ya, bukan atas kesadaran sendiri atau kemauan sendiri karena takut hukuman atau mau mendapat hadiah. Nah, itulah jadi eksternal, ada dari luar, bukan dari diri sendiri. Jadi disiplin atau motivasinya itu eksternal, bukan diri, yaitu salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapat hukuman. Nah, sedangkan motivasi eksternal yang kedua itu yang tadi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya itu misalkan mau disiplin, aduh kamu bagus, ya, rajin, disiplin itu ingin mendapat penghargaan, imbalan atau reward dari orang lain, bukan atas kesadaran sendiri, ya. Tadi karena ada motivasi kayak tadi, takut karena hukuman, karena mau imbalan atau reward. Itu motivasi eksternal, dari luar. Nah, ini motivasi ketiga yaitu motivasi internal, yaitu dari diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengakhiri di sini dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau misalkan dari diri sendiri, saya mau datang lebih cepat, ya, itu ada saudara sendiri biasanya lebih, ya, lama dan lebih efisien. Bedanya yang tadi karena mendapat hukuman atau misal reward, kalau tidak ada reward, ya dia akan kembali lagi tidak disiplin. Atau misalkan takut karena hukuman, ketika hukuman itu tidak ada lagi, dia akan tidak berlaku disiplin, ya, karena itu motivasinya dari eksternal. Yang lebih baik itu lebih bagus motivasi dari internal, dari diri sendiri, ya, atas kesadaran sendiri. Itu biasanya lebih efisien ketimbang motivasi eksternal, ya, Bapak dan Ibu. Sekarang lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhannya, dasar manusia. Kesenangan, ya, itu sudah sifatnya manusia. Ya, anak itu kesenangan dipuji, kesenangan dimanja, kesenangan disanjung, ya, mendapat kesenangan. Kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ya,
itu cinta kasih sayang. Ya tadi ingin dihargai, ingin diperhatikan, ya berarti kasih sayang sifatnya in love ya. Jadi kebutuhan cinta dan kasih sayang itu tadi dihargai, dihormati, disayangi. Itu sifat kebutuhan manusia yang kedua. Yang ketiga, kebebasan. Nah, kebebasan siswa itu kebebasan dia mau mengekspresikan atau menuangkan gagasan atau ide atau pendapat dia tanpa ada tekanan, tanpa ada larangan. Kita kasih kebebasan ke anak untuk menyampaikan aspirasinya dan ide-idenya. Jangan kita kekang. Biarkan anak itu mau apa. Misalkan anak itu mau nari, kadang di sekelas suka nari atau suka joget-joget atau suka nyanyi-nyanyi, tinggal kita mengarahkannya saja. Jangan menghalangi anak itu berekspresi, ya. Bagiannya biarkan dimunculkan. Nah, nanti kita tinggal menyalurkan bakat siswa tersebut. Penguasaan. Nah, penguasaan berarti siswa ini ingin dia tadi penguasaan, dia mampu, ya harus kita penguasaan siswa itu ya tadi kemampuan siswa, ya penguasaan anak apa gitu. Terus kebutuhan bertahan hidup ya tadi kebutuhan apa, makan dan hidup. Jadi siswa ketika dia sedang makan atau tidak minum, terkadang di dalam kelas minum di dalam kelas. Jadi kita nggak bisa menolak karena itu suatu kebutuhan hidup. Tinggal kita mengarahkannya, ya makan ketika istirahat, ya nggak boleh sambil belajar, makan di tempat makan yang telah ditentukan. Nah itu ya, jadi 5 dasar kebutuhan manusia: kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebutuhan hidup yang berkaitan hidup, kebebasan, penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Posisi restitusi. Nah, yang pertama pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai sepantau, sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi atau guru itu. Yang pertama sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai penangkal, sebagai manajer. Ya, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Ya seperti tadi ya, saya sudah menjelaskan ada yang guru sebagai penghukum, ya. Nah, coba nanti kita 5 posisi kontrol ini dari tayangan video yang akan saya putarkan ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Meta. Dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenalinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh daya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Agak saya dikit Bu Itanya nggak kelihatan Bima. Ke kanan dikit Bima. Sini kamu! Dah. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Bagus deh, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ayo Bu, Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kena kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berat. Nah, baik Bapak dan Ibu, tadi sudah sikan video ya tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi apa aja? Guru sebagai penghukum, kedua merasa bersalah, ketiga teman sebagai teman, terus yang kelima sebagai manajer. Nah,
pemantau ya, ke pemantau atau kontrol ya, sebagai kontrol pemantau atau nah, dari 5 posisi kontrol, posisi manakah yang dapat menunjang ya motivasi instruksi murid? Guru sebagai manager. Maka kita lihat ya, posisi manakah yang dapat menunjang motivasi instruksi seorang guru. Ya, betul ya, manajer. Jadi sebagai seorang guru ya, yang paling pas itu sebagai manajer ya, dari 5 posisi kontrol ya. Lanjut. Nah, di sini di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Nah, di sini tadi kan ya, contoh manajer itu dia mengasih solusinya juga. Jadi yang mengasih solusi, yang mengasih inspirasinya itu seorang muridnya, bukan guru. Jadi guru hanya sebagai merasa stimulusnya, biar murid itu dia yang merasa bersalah. Nah, atas kesalahan itu apa tindak lanjut setelah dia mengetahui kesalahan dia? Kan dia dari datang terlambat. Jadi tidak sebagai pemukul memarah mereka tadi ya. Tadi sudah dijelaskan dari 5 posisi pada seorang guru. Jadi yang paling tepat itu posisinya sebagai manajer ya. Jadi diarahkan si murid itu melakukan kesalahan, terus apa konsekuensinya setelah melakukan kesalahan. Ya tadi kesiangan, dia kan berusaha menyalakan alarm. Nah, alarm ada siapa lagi ya di rumah yang bisa membangunkan atau mengingatkan dia untuk pergi ke sekolah? Kakaknya ya, kakak siapa tadi? Kakak Emma ya, juga ada ibu. Nah itu jadi si murid sendiri yang akan memberikan solusi ya atas kesalahan yang telah dia perbuat ya. Nah ini ya, sekarang nah sekarang tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab ya. Nah jadi ini tujuan seorang guru itu harus menciptakan murid-murid yang merdeka ya dan bertanggung jawab. Keyakinan kelasnya ya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara sosial dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Contoh keyakinan kelas ya. Nah ini segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu menanyakan permasalahan masalah perbuatan. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada alasannya. Anak yang malas mengerjakan tugas dan selalu mencentang seperti masuk untuk beban belajar, tidak mengulangi dan tidak menjawab jawab, membiarkan kelas, motivasi dan harapan yang akan dicapai. Inilah contoh segitiga restitusi. Apabila kita ada permasalahan di sekolah dengan murid, maka kita harus berikan kepada segitiga restitusi ketika menangani murid yang bermasalah kayak tadi ya. Nah di situ juga ada yang namanya segitiga restitusi. Nah sekarang kita perhatikan video dari penerapan segitiga restitusi. Salam berbahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas
Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eva lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dibentak fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu kecil untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan berhati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, kestabilan Oke, dengan menyimak video tadi, ya, guru diharapkan dapat memahami struktur pendaftaran segitiga restitusi, sehingga guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer. Nah, tadi ada permasalahan lagi, seorang siswa ya yang marah karena merasa sebagai pemfitnah, tukang fitnah. Tapi si guru itu tidak bercerita, tapi dia menggali kenapa, apa, bagaimana. Nah, solusinya bukan kita malah kenapa kamu marah-marah, kenapa ini, kan enggak, ya. Nah, setelah kita memenuhi segitiga restitusi, kita berubah ya, pola pikir kita masih kita, ya, kita ubah, jangan marah-marah karena tugas kita bukan sebagai penghukum, ya. Tadi kita sepakati kita sebagai manajer. Nah, tadi contoh, ya, contoh lagi ketika ada siswa yang bermasalah, nah itu dipanggil atau menghadap guru dan tidak langsung dimarah-marahin atau dihukum. Ya, jadi sekarang sudah tidak zamannya lagi guru sebagai penghukum. Ya, di situ ada banyak sebagai teman. Sebagai teman juga sudah bagus. Ya, sebagai teman juga sudah bagus. Ya, lebih akrab, lebih kekerabatan. Jadi antara guru dengan siswa tidak ada sekatan atau tidak, jadi dianggap sebagai teman, ya. Yang paling bagus itu sebagai manajer karena diambil solusinya juga, ya. Nah, sekarang budaya positifnya itu yaitu dari hal tadi, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya,
Tuh, jadi bertanggung jawab atas nilai-nilai keyakinan kebiasaan di sekolah yang kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah sehingga tumbuh ya murid itu merasa bertanggung jawab. Contoh penerapan positif ya di sekolah ya, ini yang coba diterapkan di sekolah yaitu budaya positifnya pembiasaan baris berbaris. Next, terus pembacaan surat Yasin ya di hari Jumat yang sudah kita lakukan ya di sekolah SD kita, itu pembacaan surat Yasin yang berbaris sebelum masuk. Terus sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Itu budaya positif ada di sekolah kita. Nah itu terima kasih tadi tentang budaya positif ya, yang bisa saya sampaikan. Maka Bapak Ibu barangkali mau menambahkan atau hal-hal apa yang perlu dikembangkan, maka Bapak Ibu silakan. Maka Pak Ijan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ucapkan terima kasih kepada Pak An Jasmara PD. Ini sangat bermanfaat bagi kami Pak, terutama guru-guru. Tadi kami dari awal sampai akhir menyimak penjelasan dari Bapak, bahwasanya yang sudah dijelaskan tentang diseminasi budaya positif. Ada paradigma belajar, ada disiplin positif, dan yang terakhir ada segitiga proses diskusi. RSI. Ya, alhamdulillah kami banyak tambahan ilmu dari Bapak apa yang sudah dijelaskan tadi. Ada beberapa hal yang saya pengen tanyakan ke Bapak masalah tentang disiplin positif. Tadi dijelaskan bahwasanya disiplin positif itu ada 3 teori. Yang pertama tadi ada dari motivasi eksternal, yang kedua eksternal juga, yang ketiga dari internal. Jadi bahwasanya yang tadi dijelaskan bahwa adanya hukuman dan hadiah ataupun reward itu tidak akan tidak akan mempengaruhi kepada kedisiplinan siswa. Tapi kebanyakan di lapangan bahwasanya ketika siswa itu diiming-imingi reward hadiah, itu banyak yang terpengaruh dan ada perubahan dari kedisiplinan itu sendiri. Tapi tadi yang dijelaskan maksudnya tidak, nanti ada ketergantungan dari hadiah itu sendiri. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana cara yang tepat dari menanamkan sifat kedisiplinan dari internal, dari motivasi internal kepada siswa, sehingga siswa itu tidak melihat hukuman dan hadiah itu sendiri. Mungkin itu saja. Minta penjelasan sejelas-jelasnya bahwasanya biar kami memberikan motivasi disiplin kepada siswa itu benar-benar tidak ada embel-embel dari siswa itu sendiri, tidak mengharapkan hadiah ataupun tidak takut dihukum oleh kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ijan. Baik, tadi betul juga ya, saya tadi menjabarkan tentang budaya positif tentang disiplin. Dan disiplin itu ada 3 dalam pendapatnya, ada yang dari motivasinya dari eksternal maupun internal. Nah, di mana yang eksternal itu ada 2, ya, yang dari luar itu ada 2. Yang pertama tadi adanya punishment atau hukuman atau sanksi. Yang kedua itu adanya hadiah atau reward. Nah, yang ketiganya itu motivasi
internal dari diri sendiri. Emang itu adalah suatu metode atau cara bagaimana kita untuk menerapkan siswa itu disiplin. Ya, terkadang kita memberikan suatu hukuman atau punishment seperti tadi dijelaskan. Dengan kita memberikan hukuman, maka ada sisi negatifnya. Anak akan merasa dendam atau takut, merasa dendam karena dia sudah diajak lari, kan gitu. Merasa dia ada hukuman. Jadi terkadang dia menimbulkan rasa dendam. Seperti yang tadi salah satunya dengan dihukum dia akan merasa dendam atau sakit hati. Ya, dia akan merasa sakit hati. Pikirnya dia kan kenapa guru itu tidak mau mendengar penjelasan saya ketika saya terlambat? Guru gak mau tahu. Pokoknya kamu itu terlambat, sudah melanggar keyakinan kelas, kan gitu. Ini kalau misalkan gurunya sebagai penghukum. Tapi kalau sebagai manajer ditanya dulu kenapa dari solusinya. Enggak langsung menjas ini, tapi kita juga seorang guru harus mau gitu, tahu kenapa terlambat, apa, bagaimana solusinya, bagaimana konsekuensinya setelah melakukan perbuatan ini, kan gitu. Nah, maka timbullah ya tadi yang namanya konsekuensi atau dari internal, motivasi dari internal. Nah, nanti dia akan berpikir, oh iya, bahwa saya ini salah ketika tidak melakukan disiplin. Apa nih dampaknya ketika saya tidak disiplin? Konsekuensinya apa nih? Kan gitu. Oh, konsekuensinya kurang bagus, kan gitu. Ketika tidak disiplin. Nah, nanti anak juga ngomong, apa nanti konsekuensi setelah kamu melakukan ini? Ya kayak tadi, saya akan menyalakan alarm. Terus apa lagi? Saya akan minta bantuan atau minta tolong orang lain. Siapa yang ada di rumah? Kakak, Emma. Siapa lagi? Ya, orang tua. Nah, di sini jadi si anak juga akan berpikir ketika dia melakukan kesalahan, dia akan berpikir melakukan tindakan-tindakan selanjutnya agar sampai dia tidak melakukan kesalahan kembali. Agar dia bisa menerapkan disiplin. Nah, jadi bentuknya apa? Misalkan gak usah pakai ribet dan hukumannya tadi, kita tumbuhkan kesadaran diri itu. Kita kasih tahu nih dampak dari kurang disiplin. Nanti akan tumbuh tanpa adanya reward maupun ada hukuman atau punishment. Kita tumbuhkan kesadaran sendiri ke siswa tersebut dengan disiplin akan menumbuhkan ini akan begini kan gitu. Nah, setelah itu dia akan dipancing lagi, dirasa distimulus lagi. Apa ketika melakukan kesalahan itu konsekuensinya apa lagi? Misalkan berubah ya tadi sudah dijelaskan. Gitu Pak Ijan. Jadi usahakan kalau dulu emang identiknya suatu apapun kita menghasilkan reward atau menghasilkan hukuman. Tidak ada lagi kalau hukuman dan reward. Ya, itu kurang efisien untuk pembelajaran sekarang yang tentang budaya positif. Ya, jadi semuanya baik hukuman maupun imbalan atau reward atau hadiah ada sisi negatifnya. Pemberian reward juga atau hadiah enggak selalu baik, enggak selalu positif, ya. Karena ya tadi terkadang misalkan hadiahnya tidak sesuai, ya dia akan ngapain disiplin hadiahnya sekian, misalkan rewardnya ini, kan gitu. Karena itu bukan atas dasar dari kesadaran sendiri, bukan dari internal motivasi itu, tapi karena adanya sanksi, adanya reward, ketakutan, takut dihukum, semangat atau ingin karena mendapat hadiah. Gimana Pak Ijan? Oke, terima kasih. Yang lainnya, mangga. Ada siap, mangga Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas apa yang ilmu yang telah Bapak Kepala Sekolah sampaikan di sini tentang budaya positif ya. Saya sendiri kalau di kelas itu masih, kalau dilihat dari 5 tayangan itu mungkin yang sebagai penghukum itu yang sering kita lakukan di kelas Pak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung menjudge mereka, kita langsung menghukum mereka tanpa melihat story atau latar belakang mereka melakukan kesalahan tersebut.
tadi yang telah Bapak berikan informasi dan tayangkan itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita juga, supaya nanti di kelas kita lebih bisa memahami kenapa anak melakukan kesalahan itu pasti ada sebab musabab. Jadi nanti kedepannya saya pribadi akan mencoba belajar dari apa yang telah Bapak sampaikan, dan semoga rekan-rekan guru juga bisa mengikuti, dan tentu saja butuh bimbingan dari Bapak karena ini butuh prosesnya Pak ya. Tidak mungkin kita menjalankan budaya positif itu secara instan, pasti butuh waktu dan butuh bimbingan. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan dan motivasi untuk guru yang lainnya. Barangkali yang lainnya? Cukup? Oke, kalau cukup, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata atau ucapan atau perbuatan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri saja. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Itu kesepakatan kita di dalam kelas, ya. Yang pertama apa? Dan bisa contohnya keyakinan kelas. Jangan membuang sampah sembarangan Ya, di dalam kelas. jangan buang sampah sembarangan di dalam kelas. Itu contoh satu. Siapa lagi? Ada yang memberikan contoh? Tuh, apa nih? Ya, jangan tidur di dalam kelas. Oke, kalian semua boleh berpendapat. Keyakinan kelas menurut kalian apa saja, nanti kalian tulis di kertas program ini, nanti di yang sudah nulis langsung di ya. Understand? Paham itu? Baik ya, mau bagikan ya. So, silakan yang udah kalian tulis terus ditempel ya. Yang ada lemnya di belakang ya. Sudah ditulis. Ditulis ya. Dan ada lemnya di belakang ya. Yang udah tempelin ya. Ayo maju, yang udah tempelin ya. Ayo maju, yang udah tempelin ya. Ayo maju, yang udah tempelin. Kalian sudah ya membuat keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas ini untuk kita latih di dalam kelas ya. Peraturan keyakinan yang sudah kita buat, nanti kita terapkan di kelas kita. Nah, Bapak minta tanda tangan ya.
Nanti sekarang nanti kalian tanda tangan tentang keyakinan kelas, ya. Di mana ada satu kotak? Ayo. Jangan dorong-dorong, kita tanda tangan ya, cepetan. Yang sendiri Pak, yang sendiri Pak. Ayo. Yang keduanya disiplin, yang ketiganya menjaga keamanan dan kenyamanan kelas, mengabdi dan menghormati, kemudian duduk menaati peraturan sekolah. Inilah keyakinan kelas yang kita buat ya. Siapa yang mau menempelkan keyakinan kelas ini di dinding? Ya, Neng? Ya, ini ya keyakinan kelas yang telah kita sepakati ya. Silakan ditempelkan Neng. Sampai tempel Neng. Nah itu cok dibuka itunya.
keyakinan kelas yang kita buat ya tadi ya. Ya, toh. Nah ya, sudah ditempel keyakinan kelas ya. Nah itu aja ya. Jadi terima kasih pada hari ini kita sudah membuat tentang keyakinan. Ya, oke, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kalian sudah membuat tentang keyakinan kelas yang sudah ditanda ini kan keyakinan kelas yang telah dibuat dan nanti kita saksi dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sekarang siapa yang hasil kesepakatannya keyakinan kelas kita, hasil diskusi kita, yang kalian sudah menulis kesepakatannya keyakinan kelas ini. Yang pertama, Bapak rangkum ya dari kalian yang sudah tulis tadi ya. Bertanggung jawab kepada diri sendiri dan lingkungan. Yang keduanya disiplin. Yang ketiganya menjaga keamanan dan kenyamanan kelas, menghargai dan menghormati, kemudian guru menaati peraturan sekolah. Inilah keyakinan kelas yang kita buat ya. Siapa yang mau menempelkan keyakinan kelas ini di dinding? Ya, Neng? Ya, ini ya keyakinan kelas yang telah kita sepakati ya. Silakan ditempelkan ya. Tunggu tempelnya. Ayo nutup dibuka itunya. Ya ini kita tempel ya sepakatan kelas, ya keyakinan kelas yang kita buat ya tadi ya. Ya toh. Nah ya sudah ditempel keyakinan kelas ya. Nah itu aja ya. Jadi terima kasih pada hari ini kita sudah membuat tentang keyakinan. Ya, oke, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.